Renungan kita pada saat ini adalah kasih yang kita ambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ayat ini mengatakan adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Lawan dari kasih kepada Allah dan lawan kepada kasih ke manusia adalah diri sendiri. Bagaimana kita mengasihi Allah kalau kita lebih mengasihi diri kita sendiri? Kita kasih contoh. Pergi ke tempat ibadah. Bagaimana kita mau pergi ke tempat ibadah kalau kita lebih menginginkan untuk tidur? Lebih baik saya tidur. Bagaimana kita akan menuruti hukum Tuhan kalau kita lebih mementingkan diri kita sendiri? Apa yang diperintahkan Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan, tapi karena kita lebih mengasihi diri kita sendiri, kita akan melanggarnya. Jadi, kasih kepada Allah, lawannya adalah diri sendiri. Demikian juga dengan kasih kepada sama manusia. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita akan membantu mereka, menolong mereka. Tapi karena kita lebih mengasihi diri kita sendiri, kita akan sulit untuk membantu mereka, akan menolong mereka. Karena apa? Karena kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Apa yang akan kita berikan kepada orang lain, kita akan berpikir lebih baik untuk kita daripada kita akan berikan kepada orang lain. Dan lawan dari ada kasih kepada sesama manusia adalah diri sendiri. Apakah kita lebih mengasihi Tuhan atau diri kita sendiri, atau apakah kita lebih mengasihi diri kita sendiri atau mengasihi orang lain? Mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau kita mengasihi Tuhan, maka semua perintah Tuhan kita akan turuti. Tapi kalau kita lebih mengasihi diri kita sendiri, maka perintah-perintah Tuhan kita akan langgar karena kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya." Jadi tiap-tiap orang dicobai karena keinginannya sendiri. Apakah kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Atau kita lebih mengasihi diri kita sendiri? Apakah kita membuktikan bahwa kita mengasihi orang lain? Atau kita lebih mengasihi diri kita sendiri? Ayat selanjutnya kita baca dalam Yudas 1 ayat 12. Yudas 1 ayat 12. "Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri," dan seterusnya. Jadi, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, noda dalam perjamuan kasih Kristus. Kenapa? Karena bagaimana kita mengikuti hukum Tuhan kalau kita lebih mementingkan diri kita sendiri? Bagaimana kita membantu orang lain kalau kita mementingkan diri kita sendiri? Ini akan menjadi noda, akan menjadi celah. Orang akan berkata, bilang dia orang Kristen, tapi tidak mau membantu orang lain. Bilang dia orang Kristen, tapi tidak mau menuruti hukum Tuhan. Ayat selanjutnya kita ambil dalam Filipi 2 ayat 3. Kita ambil dalam Filipi 2 ayat 3. "Dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Ayat 4. "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Ayat 21. "Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus." Jadi,
kita jangan hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita harus mementingkan orang lain, dan kita juga harus memikirkan tentang kepentingan Tuhan Yesus. Biarlah kita bertumbuh untuk kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya mencari keuntungan diri sendiri, tapi kita hidup bagaimana kita menyenangkan Tuhan dan menyenangkan juga orang lain. Kita bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.